Hai guys, kembali lagi bareng gua di Baraya Anime. Gimana kabar kalian semua, wahai para penikmat konten spoiler? Semoga kalian selalu diberi kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dan dipermudah segala urusannya. Di video ini, gua mau nerusin kisah perjalanan Mukoda di dunia isekai. Setelah sebelumnya tabungan Mukoda hampir ludes oleh trio rakus, saat ini adalah kisah terakhir Mukoda di kota penghasil daging terbaik. Scene dimulai di kediaman rumah sewa Mukoda. Sebelumnya, ketika Maynard dan Enjo akan pulang, Mukoda sempat menitip pesanan roti gulung yang banyak kepada direktur panti asuhan. Dengan item box milik Mukoda yang dapat menghentikan waktu, ia tidak perlu khawatir tentang jamur atau apapun. Jadi Mukoda dapat membeli sebanyak yang ia mau. Oke, Anda benar-benar pemboros besar tuan, kata Enjo. Ya, lagi pula aku tidak perlu memikirkan bagaimana caranya mencari uang. Itu semua berkat Vel dan yang lainnya. Setelah makan malam, Mukoda nongkrong sejenak ditemani secangkir cikopai sambil memikirkan rencana selanjutnya. Adapun Vel dan yang lainnya, mereka sedang memakan pencuci mulut berupa puding dan kue manis lainnya. Ketika Mukoda berpikir untuk meninggalkan kota itu lusa, sepertinya aku melupakan sesuatu. Ya, upeti untuk para dewa, aku melupakan mereka, kata Mukoda. Upeti yang Mukoda berikan untuk para dewa itu terjadi 1 bulan yang lalu. Itu membuat Mukoda sedikit lupa. Lalu Mukoda bergegas pergi ke ruangan sebelah untuk menghubungi para dewa. Mukoda berencana menyelesaikan pembelanjaannya sebelum besok malam. Halo, ada para dewa di sana. Mukoda memanggil para dewa dan disambut dengan sorak-sorai mereka. Akhirnya kami sudah menunggumu begitu lama, kata para dewa. Untuk beberapa alasan, suara mereka terdengar seperti keinginan terpendamnya sudah berada di ujung tanduk. Mukoda berniat menyiapkan apa yang para dewa-dewi itu inginkan. Setelah itu, Mukoda akan mengirimkan upetinya besok malam. Di antara para dewa, Ninhil lah yang paling boros. Dewa lainnya dapat menghemat barang pesanan mereka hingga 1 bulan lamanya. Namun tidak bagi Ninhil. Hanya sampai setengah bulan saja Ninhil mampu menjaga stok makanannya. Astaga Ninhil, kata Mukoda yang kesal. Bahkan Duo Maut pecinta minuman oleng pun berkata seperti itu. Memalukan dan jangan samakan kami dengannya, kata mereka. Mukoda merasa Ninhil sangat mengecewakan bagi seorang dewi. Ia makan semua makanannya hanya dalam waktu setengah bulan. Memikirkannya saja ngeri sekali. Mukoda sangat penasaran dengan berat badan Ninhil saat ini. Kemudian kisar menimpali. Semenjak Ninhil bertemu dengan Mukoda, Ninhil berevolusi menjadi lebih gemuk. Tapi ia kembali normal setelah menjadi tahanan rumah dan kembali gemuk 1 bulan kemudian. Lalu saat ini jauh lebih buruk, pipinya terlihat sangat montok. Namun Ninhil tidak mengakui jika dirinya gemuk. Menurut Ninhil, dirinya hanya kelebihan lemak. Beraninya kalian mengeroyokku seperti itu. Aku tidak gemuk tahu. Mungkin berat badanku bertambah, tapi aku tidak gemuk, cuman kelebihan lemak. Dan kau Ruka, jangan panggil aku gemuk lagi. Itu fitnah tahu, kata Ninhil terlihat sangat marah. Ruka pun menimpali. Itu benar, lihat aja pakaianmu, terlihat sangat ketat Ninhil. Di sini Ninhil terus berkilah jika pakaiannya yang mengecil bukan tubuhnya yang membesar. Mukoda tidak terlalu memikirkan hal itu karena bukan salahnya Ninhil jadi obesitas. Namun mengingat Ninhil seorang dewa, mungkin ia tidak akan terkena penyakit diabetes, asam urat, kolesterol, dan yang lainnya. Tapi Mukoda meminta Ninhil untuk bisa mengontrol dirinya sendiri. Kembali ke pokok permasalahannya, siapa yang akan memesan terlebih dahulu, kata Mukoda. Aku yang pertama, aku selalu yang pertama. Ninhil berada pada tingkat kegembiraan yang sangat berbeda. Mukoda juga mendengar para dewi itu berbisik. Kisar yang sangat memperhatikan penampilannya bahkan harus mengakui walau perutnya sedikit buncit, Ninhil adalah kecantikan yang menghancurkan bumi saat ia tutup mulut. Agni dan yang lainnya pun mengakui kalau Ninhil itu sangat berisik.
Tapi Ninhyul seolah tidak mendengar apa yang sedang saudara-saudaranya itu gibahkan. Ia asik memikirkan makanan apa yang akan ia makan bulan ini. Menu pertama yaitu dorayaki. Ninhyul tidak pernah merasa bosan dengan makanan ini. Selain itu, Ninhyul juga meminta sederet kue dari toko Fumiya dengan berbagai macam varian. Jika ada, Ninhyul ingin kue yang baru rilis. Tunggu, apakah kamu mendengarkanku? Aku sedang berbicara sesuatu yang penting, kata Ninhyul yang melihat Mukoda bengong. Ya, aku mendengarkanmu, jangan khawatir. Anda ingin dorayaki dan kue Fumiya kan? Kata Mukoda menimpali. Berikutnya adalah Kisar. Ia menginginkan sabun cuci muka biasa, lotion dan krim, serta beberapa paket busa pencuci wajah. Dan apapun yang tersisa, Kisar menginginkan itu dibelikan untuk produk kecantikan wajah. Kisar secara khusus meminta Mukoda semacam lotion kecantikan yang akan bekerja dengan baik melembabkan wajah. Tapi pikir Mukoda, seharusnya Kisar tidak bertanya kepadanya tentang hal semacam ini. Tetapi Mukoda juga tidak punya pilihan lain selain mencoba dan memenuhi keinginannya. Mau bertanya, bingung ke siapa? Jangankan pacar, teman wanita aja nggak punya. Jadi Mukoda hanya melihat rating terbaik dari supermarket online-nya. Kemudian giliran Agni. Tentunya Agni menginginkan minuman oleng versi anak-anak. Ia menginginkan sekotak yang botolnya warna biru dan warna emas. Selain itu, Agni juga menginginkan banyak varian rasa. Tentu Mukoda telah mengetahui apa yang Agni inginkan. Untuk sisa jatahnya, Mukoda menyarankan Agni membeli beberapa camilan karena minuman teh sisri lebih asik jika dibarengi dengan makanan ringan. Kemudian Agni berkata jika ia menginginkan camilan berupa hotdog yang Mukoda sempat jual di acara festival daging. Tapi Mukoda belum sempat membuat sosisnya. Jadi setelah ada, Mukoda akan memisahkannya untuk Agni. Dan jika masih ada sisa jatahnya, Agni menginginkan sisanya itu dibelikan minuman oleng yang sangat enak. Mendengar itu, hanya ada satu cara yang dapat ia gunakan sebagai referensi, yaitu rekomendasi toko. Aku berikutnya, aku mau es krim, kata Ruka yang sepertinya kecanduan es krim. Ketika Mukoda mendengarnya pun, Mukoda diberitahu kalau Ruka ingin memiliki berbagai jenis es krim. Selain es krim, sisa kembaliannya Ruka menginginkan kue seperti yang dipunya Ninhyul. Dan juga Ruka menginginkan makanan yang menjadi bekal perjalanan Mukoda, yaitu roti gulung isi sosis. Yang terakhir tentu saja Hepatos dan Fahad. Yes, akhirnya giliran kita. Sebelumnya mereka telah mendiskusikannya terlebih dahulu apa yang mereka inginkan. Dan kebanyakan apa yang mereka diskusikan sudah mereka sepakati. Yang pertama, mereka menginginkan minuman oleng terbaik di dunia. Lalu dengan sisa uangnya, mereka menginginkan minuman oleng yang belum pernah mereka coba selama ini. Ya, kami ingin mencoba rasa baru yang berbeda. Cobalah memberi kami variasi sebanyak mungkin, kata mereka berdua. Yang artinya mereka lebih suka banyak barang dengan harga sedang daripada beberapa barang mahal. Mukoda pun kembali melihat rekomendasi dari toko minuman Tanaka. Baiklah kalau begitu, aku akan mengirimkan persembahanmu besok, kata Mukoda. Oke, jangan berani-berani melupakan apa yang saya minta, kata duo pecinta minuman oleng. Ya, aku sudah menuliskan semua permintaan para dewa di iPad yang Mukoda beli di toko online-nya. Singkat cerita, Mukoda telah menyelesaikan pembuatan sosis olahannya. Beberapa Mukoda sisihkan untuk persembahan kepada Agni dan Ruka. Mukoda membuat 2 jenis sosis, yang untuk hotdog hanya dibumbui dengan garam dan merica, sedangkan yang lainnya adalah bumbu lada hitam yang ditumbuk besar. Kemudian sosis-sosis itu dipanggang di dalam oven dan menyimpan tumpukan besar sosis-sosis itu di dalam item box miliknya. Ketika Mukoda mengambil sosis di dalam oven, ketiga familiar Mukoda berjejer di belakang. Vel berusaha keras untuk tidak terpengaruh dengan genjut sosis panggang, tapi ngiler yang bercucuran tidak dapat ditahankan lagi. Mata Dora terpaku kepada sosis itu, bahkan Sui terus menatap ke arah Mukoda. Ini bukan untuk kalian, ini persembahan untuk para dewa, kata Mukoda. Ketiga familiarnya sangat kecewa mendengar itu. Selain Vel dan Dora, Sui yang terdengar sangat sedih mulai menghampiri Mukoda.
Tapi Mukoda juga tidak bisa memberikannya kepada Sui. Mukoda menegaskan kembali jika ia membuat makanan ini untuk para dewa, ia memutuskan untuk memberi para dewi itu porsi yang besar. Jadi Mukoda memasak 5 untuk masing-masing. Selagi Mukoda menyiapkan makanan untuk para dewi, ketiga familiarnya masih terdiam di sana. "Jadi kenapa kalian masih di sini?" tanya Mukoda. "Baunya sangat enak, aku tidak bisa pergi. Ya, beri kami makanan itu." "Master, Sui ingin makan," kata ketiga familiar Mukoda yang terus menatap penuh harap. Melihat sikap mereka yang menyedihkan itu, Mukoda pun luluh dan akan memberi mereka sosis panggangnya. Tetapi dalam porsi yang sedikit, anggap saja itu hanya sebuah cemilan. Sekali lagi, Mukoda memasukkan beberapa sosis ke dalam oven untuk dimasak. Ada 10 masing-masing untuk familiarnya. Mereka berhasil menyelesaikan ke-10-nya seolah tidak terjadi apa-apa. Dan bahkan setelah itu, mereka makan seperti biasa untuk makan siang, seolah-olah mereka baru makan di siang itu. "Apa yang terjadi dengan perut ketiga trio rakus ini?" kata Mukoda dalam heran. Setelah mereka selesai makan siang, Mukoda mengajak ketiga familiarnya berkunjung ke panti asuhan untuk mengambil pesanan roti miliknya. Sepanjang perjalanan menuju panti asuhan, mereka melewati beberapa kios makanan. Tentunya Vel dan yang lainnya meminta Mukoda berhenti di beberapa kios makanan. Setelah beberapa jauh dan lamanya mereka berjalan, akhirnya sampailah di panti asuhan. Mukoda mulai memanggil para petugas di sana. Karena wajahnya yang tidak asing lagi, Mukoda langsung dibawa menghadap ke pimpinan panti asuhan. "Kami sudah menunggumu, Tuan Mukoda," kata ketua panti asuhan dengan senyum menyapa Mukoda. Mukoda langsung to the point soal kedatangannya ke panti asuhan, yaitu untuk mengambil pesanan rotinya. Ketua panti asuhan kemudian mengajak Mukoda ke salah satu ruangan. Di sana tertumpuk dengan rapi roti gulung yang dipesan Mukoda, dan ada lebih banyak roti di sana daripada yang Mukoda pesan sebelumnya untuk acara festival daging. Setelah itu, Mukoda mulai memasukkan roti-roti itu ke dalam item boxnya dan mengeluarkan sebuah tas yang telah disiapkan sebelumnya. Ini pembayaran untuk roti-roti ini. Mukoda meletakkan tas itu di depan ketua panti asuhan dengan bunyi gedebluk. Tas itu berisi uang sebanyak 200 koin emas. Mendengar suara gedebluk itu, mata si ketua menatap tajam ke arah tas itu. Mukoda kemudian menjelaskan jika di dalam sana adalah pembayaran untuk roti yang dipesannya, ditambah sumbangan pribadi dari Mukoda. Melihat gedung panti asuhan yang sudah tua, Mukoda berharap uang itu bisa dipakai untuk merenovasinya. Ketua panti asuhan mulai mengintip ke dalam tas. Matanya dibuat melotot melihat tumpukan koin emas di dalamnya. "Terima kasih Tuan Mukoda, kau sangat baik hati. Tapi apa ini tidak terlalu banyak? Bahkan jika kami membangun ulang panti asuhan ini, mungkin masih tersisa banyak," kata ketua panti asuhan yang masih merasa tidak percaya. Mukoda sendiri merasa ia hanya membantunya sedikit, namun ternyata itu terlalu banyak. Dan jika masih tersisa, Mukoda berharap uang sisanya dipergunakan untuk mensejahterakan anak-anak, seperti sekolah atau kursus, agar ketika mereka dewasa, anak-anak itu sudah bisa hidup mandiri. Para anak-anak itu telah membuat beberapa kesenangan indah selama Mukoda berada di kota ini, dan juga mereka telah membantu Mukoda dalam hal lainnya. Lagi pula, saya adalah keponakan Raffi Ahmad, jadi saya tidak terganggu dengan jumlah uang itu. Ia berharap ketua panti asuhan dapat menerimanya. Mukoda sempat mendengar jika Maynard dan Enjo akan mulai membuka kios mereka sendiri. Jika mereka membutuhkan dana, Mukoda meminta dari uang itu panti asuhan bisa membantunya sedikit. Dan juga Mukoda meminta ketua panti asuhan menyampaikan pesannya kepada mereka. Jika tahun depan Mukoda akan kembali ke kota ini, maka mereka harus berlatih dengan keras, karena ia dan ketiga familiarnya akan mencicipi masakannya. "Oke, urusanmu sudah selesai kan? Sekarang kami akan mengunjungi kios-kios lagi," kata Vel yang membuat Mukoda hulang-hulang karena ia merasa tidak pernah memutuskan untuk pergi makan-makan. "Kita pergi besok kan? Maka ini akan menjadi hari terakhir kita di sini," kata Vel yang benar-benar ingin memanfaatkan setiap waktunya untuk makan masakan di kota penghasil daging terbaik.
Oh, kedengaran sangat bagus. Yeay, daging. Sui ingin makan daging lagi. Kalau begitu kita sepakat. Ayo kita pergi, kata Vel memerintahkan. Dan trio rakus mulai berlari ke arah kios-kios itu berada. Ah, kalian tunggu. Kalian tidak bisa membeli makanan tanpa uang, jadi kalian tidak bisa meninggalkanku begitu saja, teriak Mukoda yang langsung bergegas pergi mengejar Vel dan yang lainnya. Singkat cerita, di malam hari, sesuai dengan janjinya yang akan memberikan persembahan bagi para dewa, Mukoda mulai memanggil para dewa. Maaf membuat kalian menunggu, kata Mukoda menyeru dan disambut oleh kerumunan suara langkah kaki. Lalu terdengar suara dari seseorang yang paling berisik di antara para dewa. Aku hampir tidak tahan lagi. Cepat beri aku makanan manis. Hai Ninhil, tunggu dulu. Kau terlalu bersemangat. Para dewa lainnya meminta Ninhil untuk lebih tenang sedikit. Mukoda merasa apa yang difikirkan para dewa lainnya tentang Ninhil sama persis dengan apa yang dirinya rasa. Astaga, betapa menyedihkannya Ninhil, katanya. Kemudian Mukoda mulai menyiapkan pesanannya secara berurutan. Yang pertama adalah pesanan milik Ninhil. Di dalam dus itu terdapat kue dorayaki favoritnya dan berbagai kue lainnya. Adapun rasa baru dari pekan raya musim gugur dan pekan raya Halloween, semua berjalan lancar. Jadi Mukoda memasukkan beberapa menu itu ke dalam pesanan Ninhil. Setelah pesanan itu terkirim, terdengar suara Ninhil. Wow, aku sudah lama menunggu makanan manis dari dunia lain. Akhirnya aku sudah bisa makan sekarang, kata Ninhil. Ninhil benar-benar menangis sembari memeluk kue-kue itu. Hei Ninhil, kau jangan makan di sini. Cepat minggir, kata Kisar yang akan bersiap menerima pesanannya. Mukoda mulai menyiapkan kardus milik Kisar. Tentunya di dalam sana terdapat produk kecantikan. Mukoda telah membeli seluruh rangkaian produk perawatan kulitnya yang sedikit mahal sesuai permintaannya. Selain itu, Kisar meminta untuk dibelikan produk kecantikan untuk wajah. Jadi Mukoda yang tidak tahu menau soal produk kecantikan memilih barang yang bertanda premium untuknya. Salah satunya adalah lotion kecantikan yang diiklankan dapat membantu seseorang mendapatkan kembali kilau wajah dan kehalusan kulitnya. Namun harganya cukup mengejutkan, yaitu 1 koin emas dan 4 perak. Terlepas dari harganya itu, produk ini memberi efek luar biasa yang membuat produk ini sangat populer. Bagaimanapun, Mukoda cukup yakin Kisar akan puas dengan pilihannya. Setelah kotak kardus itu menghilang, Mukoda mulai memberitahu Kisar tentang pembelian produk itu dan cara penggunaannya. Jadi ini lotion kecantikan dan minyak kecantikan yang mendapat rekomendasi toko saat ini. Terima kasih bocah dari dunia lain. Aku sangat menantikan hasilnya, kata Kisar. Seharusnya kau sudah selesaikan, Kisar. Sekarang giliran saya, kata Agni yang telah lelah menunggu dan mengumumkan kehadirannya. Aku berikutnya. Cepatlah bocah. Sesuai keinginan Agni, Mukoda membelikannya sekotak minuman oleng versi anak-anak dalam kaleng biru dan kaleng emas, dan 2 set minuman oleng warna-warni dengan varian rasa menyegarkan. Selain itu, sebelumnya Agni meminta makanan ringan yang cocok untuk dimakan bersama minuman oleng. Jadi Mukoda membuatkannya makanan roti gulung sosis atau lebih dikenal dengan hotdog. Oh, itu terlihat sangat bagus. Terima kasih sobat. Aku akan memakannya setelah aku pulang, kata Agni. Di sini Mukoda belum pernah bertemu dengan Agni. Namun Mukoda dapat membayangkan ketika ia ngemil makanan itu dengan sebotol ale-ale seperti seorang nenek tua atau semacamnya. Selanjutnya giliran Ruka. Segera setelah Mukoda menyiapkan kardusnya, secara ajaib kardus itu langsung menghilang. Di dalamnya terdapat es krim dan kue, serta beberapa hal yang Mukoda pilih sendiri dari rekomendasi toko Fumiya. Untuk kuenya sendiri, Mukoda membelikannya sama persis dengan kepunyaan Ninhil. Dan juga Ruka menginginkan makanan bekal perjalanan Mukoda, yaitu hotdog. Wow, banyak es krim, banyak kue, dan banyak makanan. Saya suka, terima kasih. Terdengar suara Ruka yang halus seperti membawa kegembiraan di dalamnya. Mukoda juga sangat senang karena Ruka bahagia dengan persembahannya. Terakhir adalah giliran dua maut pecinta minuman oleng versi dewasa. Mukoda sangat kerepotan menyiapkan kardus-kardus milik mereka berdua karena di dalam sana terdapat banyak botol-botol kaca. Ini adalah kotak terakhir. Ini berat, jadi berhati-hatilah, kata Mukoda. Mungkin itu berat bagi Mukoda, namun bagi para dewa itu adalah kotak kardus yang sangat enteng.
Setelah menyelesaikan misinya di malam itu, Mukoda mulai rebahan di atas kasur untuk beristirahat karena besok dirinya akan melakukan perjalanan yang sangat jauh meninggalkan kota ini. Di keesokan harinya, sebelum berangkat, Mukoda mendatangi kuil merchant untuk mengembalikan kunci kontrakannya. Kemudian mendatangi kuil petualang untuk perpisahan, sekalian mengucapkan rasa terima kasihnya karena di kota ini ketiga familiarnya sangat puas. Setelah itu, Mukoda mulai berjalan ke arah gerbang kota. Di sana, Mukoda sudah ditunggu oleh rombongan Louis dan anak-anak panti asuhan lainnya. Maynard dan Enjo juga ada di sana. Mukoda tidak menyangka jika mereka akan datang melepas kepergian Mukoda. Ya, karena Mukoda telah baik kepada mereka, jadi Louis beserta anak-anak lainnya merasa sangat kehilangan. Mereka serempak berkata untuk Mukoda dapat kembali lagi ke kota ini. Rosenthal adalah kota yang sangat bagus, banyak daging dengan masakan yang enak di sana. Vel sangat mengakuinya.